Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, videonya tadi ada gangguan ya sinyalnya. Tadi sampai contoh hadis ya, bahwa hadis itu sifatnya khusus, Al-Quran itu sifatnya umum ya. Ya, karena memang kitab suci itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya seluruh kitab suci, bukan hanya Al-Quran aja. Injil di masanya diturunkan untuk semua umat manusia. Zabur diturunkan di masanya untuk umat manusia di masanya. Nah, kemudian Taurat diturunkan untuk umat manusia di masanya. Nah, ketika Al-Quran itu menyempurnakan yang sudah ada, menggenapkan sampai pada titik paling sempurna, itu ada di Al-Quran. Maka Al-Quran ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Senjatanya yang dibawa adalah ya kitab suci. Cuma sedikit trouble-nya untuk memahami kitab suci Quran ini tidak cukup hanya dengan menggunakan otak akal kita. Harus nyampe kepada dimensi ruhnya Quran itu, yaitu yang dikenal dengan istilah kitab Qadim atau Al-Quran Qadim. Jadi karena Nabi Muhammad ini adalah manusia pertama yang sampai pada posisi tertinggi, paling ideal, titik paling sempurna yang Tuhan tetapkan, yang Allah tetapkan. Maka kitab sucinya pun itu sudah menggenapi seluruh kitab suci. Prinsipnya itu. Nah, apakah Nabi Muhammad ini menerima kitab suci berupa lembaran? Kan tidak tuh. Selembar gitu. Atau per kalimat, tapi berupa tulisan gitu. Kan enggak. Berarti Nabi Muhammad ini berjalan, berproses melalui ruhnya Quran. Sekali lagi ya, berarti Nabi Muhammad ini berproses melalui ruhnya Quran.
Justru di zamannya malah belum dimushafkan, belum dikumpulkan, belum dibukukan. Ada yang tertulis di tulang-tulang, ada yang tertulis di pelepah kurma, ada yang tertulis di kayu-kayu, dan lain-lain. Bahkan ada yang disuruh menghafal karena minimnya media alat tulis. Jadi turun dulu dari dimensi yang tidak ada lafal huruf dari Quran Qadimnya, kemudian baru diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis seperti itu. Kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar dan dimushafkan atau dibukukan di zaman Sayyidina Utsman. Pertanyaannya, apakah hadis-hadis itu ada perintah dari Nabi untuk ditulis sebagaimana Quran? Ada perintah dari Nabi? Sependek yang saya tahu, tidak ada perintah dari Nabi untuk menuliskan hadis. Jadi pembukuan hadis ini ada 200 setelah Nabi wafat. 200 tahunan. Demikian yang saya baca dalam sejarah. Yang saya tahu ya, dalam sejarah begitu. Pertanyaannya, kenapa nggak ada perintah dari Nabi untuk menuliskan hadis-hadis? Mohon maaf apabila salah, ya saya menerima koreksi ya. Jadi benar kan? Tidak ada perintah dari Nabi untuk menuliskan hadis-hadis ya. Karena prinsipnya tadi, Al-Quran itu sifatnya disampaikan ke umum, walaupun ada kabar-kabar untuk orang khusus di dalamnya. Bahkan petunjuk-petunjuk, bahkan perintah untuk orang khusus, tapi tetap disampaikan di umum. Tapi kalau sudah teknis, dia berupa hadis tuh. Nggak ada perintah untuk ditulis kan. Hanya wahyu saja atau firman saja yang Nabi perintahkan untuk ditulis, bahkan disuruh menghafal. Kira-kira apa rahasianya itu? Namanya juga teknis ya. Tadi kan hadis sifatnya teknis, udah orang khusus ya, yang sudah masuk, yang udah ikut Nabi gitu. Walaupun mengabarkan orang luar, tapi disampaikan di kalangan khusus.
Walaupun ada kabar sama seperti Quran tadi, mengabarkan orang-orang khusus tapi disampaikan di luar. Hadis disampaikan di kalangan khusus walaupun mengabarkan tentang orang-orang luar, bahkan tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Ini kita bicara polanya dulu ya. Agar supaya benar-benar kita logikakan dulu. Dan itu perlu. Walaupun sangat mustahil ketika sudah menuju, ya sudah banyak lah saya sampaikan di video-video saya. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, pola-pola seperti ini, itu malah sangat dianjurkan agar supaya menggunakan logika akal. Tujuannya supaya apa? Namanya juga pola di alam baharu, ya kita baca dengan logika kita, logika baharu kita, biar apple to apple gitu loh maksudnya. Ya jangan juga kebalik-balik. Untuk sampai kepada, contohnya, untuk sampai kepada Allah itu menggunakan kemampuan yang terbatas. Banyak di video-video saya tuh sudah saya ungkapkan ya. Giliran hal-hal yang harusnya dicerna pakai otak logika akal yang terbatas, malah menggunakan fanatik tak terbatas. Jadi terbalik-balik, logika terbalik kayak gitu gampangnya. Mengarah kemana nih? Apakah nanti dikhawatirkan menjadi liberal, menjadi kafir, menjadi justru dengan kita menggunakan pola baharu dengan logika baharu, ya apple to apple semua. Pola akhirat kita menggunakan logika akal ketika berproses, yang nggak nyambung. Seluruh ibadah tapi menggunakan akal, nggak nyambung. Kayak gitu ya. Nah, pasti di seluruh nabi-nabi itu pola untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memperbaharui itu pasti menggunakan logika akal, tetapi yang tersambung dengan unsur kodim. Nah, pola ini disebutnya dari alam maha kodim, gampangnya dari alam makrifat lah ya, turun ke alam hakikat. Kemudian ketika ingin masuk tersampaikan di alam dunia, itu diawali dengan hikmah dulu, gradatif hikmah ya, dicerna di dalam diri nabi gitu. Ini semua nabi polanya sama. Nah kemudian baru disampaikan. Nah, begitu disampaikan sudah jadi pengetahuan, baik pengetahuan untuk umum ataupun pengetahuan terbatas di kalangan terbatas.
Seperti itu polanya sama. Semua nabi dan rasul itu semuanya polanya sama. Nah, jika bukan jika. Nah, kalau memang begitu polanya, itu tidak mengkerdilkan peran ulama yang asli, pewaris yang asli, gitu arahnya tuh. Jadi peran ulama yang asli itu harus benar-benar ada dan nyata. Sebab kenapa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, diutus, eksis sebagai seorang utusan. Nah, zaman-zaman sebelumnya itu kan belum sempurna kan. Belum sempurna di alam ma'rifatnya. Tapi di alam baharunya sudah sempurna. Makanya disebut kenapa para nabi dan rasul diturunkan itu ya untuk menyempurnakan salah satunya kan. Kenapa ada nabi baru, nabi baru, nabi baru? Ya karena nabi sebelumnya wafat ya, karena manusia biasa. Kemudian Nabi Muhammad nih yang paling sempurna. Kan gak abadi kan? Ya wafat juga. Tapi wafat itu hanya jasadnya saja. Eksistensinya yang gak wafat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Sebab targetnya adalah yang aslinya itu. Apa di Quran itu? Kemenangan-kemenangan kan. Nah kemenangan ini apakah kemenangan di alam dunia? Tentu saja bukan. Tapi kemenangan di alam akhirat. Bahkan dengan posisi Nabi itu, manusia pertama yang sampai puncak tertinggi, itu mentargetkan umatnya agar supaya sampai juga ke tempat itu. Kan di hadis-hadis juga banyak disampaikan kan. Engkau akan bersamaku jika begini. Engkau akan ya tentang kebersamaan dengan Rasul di surga begini. Itu. Nah, itu berarti eksistensinya itu nggak mati risalahnya lah gampangnya. Atau keberlanjutan dari pola. Nah ini pola kodipnya. Kalau tadi yang kita bicarakan itu masalah apa tentang Quran, hadis apa, itu pola baharunya. Nah justru para nabi dan rasul itu pola baharunya demikian, seperti yang sudah terurai tadi, untuk masuk ke pola kodim. Namanya juga kodim kan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Berarti aslinya jika di alam baharu Nabi Muhammad dan para nabi wafat,
Apakah di alam kodim wafat juga? Tentu saja tidak. Tapi kan untuk di alam baharunya butuh penerus. Pasti akan ada penerus. Gitu. Sampai ada keputusan dari Allah yang kita kenal dengan istilah kiamat gitu. Nah, yang seperti ini harus benar-benar didudukan, sesuatu yang harus kita serap dengan kemampuan akal, otak akal, daya nalar kita, daya paham nalar kita yang terbatas, pasti hanya bisa memahami yang terbatas. Pola-pola baharu yang saya sebut pola-pola baharu, yang kami sebut ya dengan pola baharu. Dan jika sudah masuk berproses di alam kodim, itu sudah tidak memakai baharu lagi. Kan target diutusnya para nabi itu membawa manusia untuk menang di alam akhirat, di alam yang kodim, di alam yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, untuk menang di alam akhirat itu melalui baharu dulu, berupa penjelasan, teknik, dan lain-lain. Baru masuk ke jalur khusus. Berproses untuk menang. Semuanya begitu. Berarti termasuk ulama pewaris Nabi. Sama polanya begitu juga. Gitu. Sama polanya tuh. Target utamanya hanya untuk kenal kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya kenal ya. Sebab banyak juga yang mengklaim kenal Tuhan, tapi ternyata belum, bahkan salah. Seperti itu. Nah, inilah tantangan dari di akhir zaman ini. Jadi gampangnya yang paling ilmiah lah yang akan bertahan. Bukti daripada al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Untuk di akhir zaman bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Yang dimaksud Islam itu tinggi, tiada yang melebihinya. Itu ya makom
makrifat itu. Ya tentu saja udah nggak ada pencapaian lagi setelahnya. Oh, itu udah mentok kalau dikiaskan begitu. Dan tentu saja itu memerlukan power yang dari Tuhan itu sendiri. Dari mulai kehendak, kasih sayang, ampunan, kasih sayang, dan lain-lain. Turun lagi, syafaat, sama, ampunan juga, dan lain-lain dari utusannya. Gitu. Jadi step by step-stepnya itu seperti itu. Semua polanya sama di setiap zaman, termasuk zaman ini. Jadi di Nabi Muhammad inilah ditutup penamaan Nabi, tapi eksistensinya masih terus. Walaupun penamaannya bukan Nabi lagi. Saya menyebutnya ulama yang asli. Ya, demikian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.